Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sedaya insyaallah nggih. Alhamdulillah. Sepertinya masih banyak yang agak greges-greges sih. Saya ketemu di beberapa masjid. Mudah-mudahan pergantian musim kali ini tidak sampai mewabah yang dahsyat, sehingga kita bisa tetap beraktivitas dengan baik insya Allah. Dan kita syukuri betul ini nikmat kesehatan, khususnya kalau sudah sepuh tentu saja itu yang dipikir bagaimana mendapatkan kesehatan yang baik. Keluhan di kaki, banyak sekali yang mengeluh di bagian persendian, itu cukup mengganggu ibadah. Maka monggo kita mensyukuri betul nikmat setiap sendi-sendi yang kita miliki dengan setidaknya sedekah sendi-sendi dengan cara sholat duha. Maka jangan sampai lupa sholat duha. Bahkan seseorang yang ketinggalan qobliyah subuh saja, kodoknya di mana? Di waktu duha. Di waktu duha sebenarnya yang paling afdol, meskipun boleh langsung ba'da subuh. Jenengan ketinggalan subuh tadi, ketinggalan qobliyah subuh, kemudian jenengan sudah mendawamkan biasa sholat qobliyah subuh, eman-eman karena dunia dan isinya dikalahkan oleh dua rakaat sebelum subuh. Maka kalau jenengan ketinggalan boleh dikodok, dan dikodoknya paling baik di waktu duha, di waktu duha. Kecuali jenengan nanti saya lupa, langsung aja boleh. Tapi yang paling afdal di waktu duha. Sekaligus jenengan sholat duha 4 rakaat untuk sedekah sendi-sendi. 2 rakaat sholat duha panjenengan cukup untuk menggantikan sedekah terhadap sendi-sendi kita. Nah, ini harus kita banyak laksanakan, terlebih yang sudah sepuh, yang saya kira keluarnya sama keluarnya pokoknya semuanya munggah yang lantai dhuwur iki wis pegel-pegel sambil nyekeli dengkul. Nah, kita berharap betul kita diingatkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, kita mensucikan Allah. Tadi saya bacakan sabbihisma rabbikal a'la, dalam rangka untuk apa? Kita mulai subuh ini mengingat dan mensucikan Allah, Rabb kita yang maha tinggi. Kemudian kita tahu di situ alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Matur nuwun. Jadi dialah Allah yang sudah menakar, dan mengukur, menyempurnakan penciptaannya. Alladzi qaddara fahada. Dan Allah sudah menakar, sudah menentukan kadar-kadarnya dan memberikan petunjuk. Bapak Ibu semuanya, sebelum lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dimudahkan untuk mengikuti seluruh risalahnya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, sudah terukur kadar-kadarnya. Dan Allah memberikan petunjuk. Itulah mengapa kapan bunga tumbuh, kemudian kapan rumput tumbuh kemudian menjadi kering, itu semuanya di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semuanya, di antara cara kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengenali tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghargai semuanya tanpa kecuali. Orang sudah belajar ngaji itu adanya cuma bisa menghargai dan mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya di amanati untuk memandu orang masuk Islam. Masya Allah. Saya mengapa belajar dari itu? Karena begini Pak Ibu. Saya katakan kenapa saya bahasa sabihisma pagi ini. Karena sebenarnya ada alasan semalam terkait dengan itu. Bayangkan Bapak Ibu, beliau itu 69 tahun, pekerjaannya adalah membuat sesaji. Bayangin, membuat sesaji untuk keraton. Sampai umur 69 tahun. Beliau tuh kalau bikin sesaji itu bukan satu nampan, satu kol, yang besar itu. Pernah bahkan beliau menceritakan, yang mengantarkannya menceritakan kadang pesanan itu 1 truk yang dibawa ke laut. Dan pada malam-malam tertentu beliau beserta dengan komunitasnya ke sana, tidur di pantai,
dan membawa sesajian itu. Bayangin Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan betul-betul ini. Fadzakir inna fa'ati dzikrah. Berikan peringatan. Memberi peringatan itu bermanfaat. Jadi jangan pernah kita, apalagi kok mohon maaf nih, mentahdir ini itu, subhanallah. Saya kadang-kadang mendengar sebagian ustadz mentahdir ustadz yang lain. Kalau ustadz saja ditahdir, tahdir tahu nggih? Dihindari, jangan diikuti, jangan dianggap itu ditahdir namanya. Kadang-kadang saya berpikir subhanallah. Lantas kalau orang yang sudah doktor saja ditahdir, orang yang begini siapa yang ngurus? Orang yang 69 tahun berkubang dengan sesajen, ternyata Allah akhirnya bukakan di umur 69. Apa kata beliau? Ustadz, saya sudah 69 tahun kok saya tiba-tiba takut. Jadi dengan perhatikan tadi ayat yang tadi. Berikan peringatan, karena peringatan itu memberi manfaat untuk orang-orang yang takut. Kadang-kadang hidayah didatangkan dengan perasaan takut. Dia khawatir nasibnya. Saya sudah tua kok, rasa-rasanya nggak tentrem. Saya harus bagaimana? Akhirnya menghubungi salah satu jamaah telepon saya, dan alhamdulillah semalam sudah diikrarkan kembali. Paginya sudah dengan jamaah, saya bilang ketika jamaah telepon itu, jangan tunggu, sekarang jenengan ke sana, jenengan Islamkan sekarang. Di detik yang sama dia minta langsung, jangan tunggu saya sebenarnya. Karena kebetulan hari kemarin saya ada acara di UAD sampai agak sore nih. Jadi saya menjanjikan malam, tapi saya katakan jangan tunda. Iya kalau umurnya sampai nanti malam. Dan ini juga penting Bapak Ibu semuanya, kalau ada jadi menemukan orang kok kerentek pengen dados muslim, kok ketemunya jenengan, jangan pernah katakan jangan dengan saya bukan ustadz. Jangan Bapak Ibu. Kalau di dalam melakukan itu dan orang yang meninggal, jenengan yang dosa besar. Itu makanya bahkan yang namanya ikrar itu tanpa saksi pun sah. Ini perlu dicatat nih. Saya hampir telepon Pak Parti kemarin, Pak Parti untuk urusan itunya Pak Parti, sertifikatnya. Nanti mungkin saya menghubungi jenengan. Jadi kalau jenengan menemukan orang kok kerentek pengen terus Islam, jangan tunda. Jenengan pandu. Kalau dia memang nggak bisa syahadatnya, jenengan pandu. Karena sekali lagi menjadi Islam itu urusan dia dengan Allah. Bersaksi di kamar sendirian pun sah. Adapun diumumkan, disaksikan dalam rangka Pak supaya orang lain tahu, sehingga hak atas dunianya terpenuhi. Hakul muslim alal muslim situn. Di antaranya apa? Ketika sakit didatangi, ketika meninggal diurus jenazahnya. Pengumuman ke orang lain dalam rangka itu. Jadi saksi disaksikan, dicatatkan dalam rangka untuk orang-orang tahu bahwa yang bersangkutan agamanya Islam, sehingga nanti ketika meninggal dia mendapatkan hak sebagai seorang muslim, diurus dengan cara muslim. Ini pentingnya itu. Tapi kalau untuk persaksian cukup sebenarnya sendirian pun. Adapun jenengan ketika berhadapan, jenengan memandu karena Pak bisa jadi dia belum paham. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi, ayo kita menjadi orang yang lembut. Kita hargai betul seluruh ciptaan Allah. Belum tentu kita yang sudah ngaji akan berakhir baik. Kita sama-sama tidak tahu. Bayangkan kalau kita melihat ke belakang, orang mungkin mencibir pekerjaannya, subhanallah. Bagaimana tidak? Bagi orang yang sudah ngaji, belajar tauhid, mungkin akan mencibir, Allah wong kaya ngono, gaweane nggih bisa wis tuwa. Arep dadi apa? Kira-kira kan begitu. Tetapi ternyata di ujung waktu hidupnya Allah berikan hidayah. Masya Allah Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah, kita memberi peringatan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, dan kepada orang lain, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ternyata betul ayatnya nyata, dia diliputi rasa takut sehingga kemudian sadar dari Katolik. Makanya semalam saya ngajak Pak Bambang, karena Pak Bambang juga dulu dari Katolik. Saya pikir biar bisa sharing gitu. Masya Allah. Semoga istiqomah. Semoga istiqomah. Kita sebagai seorang muslim mendengar seperti itu, mendoakan agar sebagaimana doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita memohon kepada Allah agar beliau pun tetap dikuatkan agamanya sampai kemudian nanti ajal menjemput. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, sebelum menyampaikan fikih salat kita,
kita mengingat masalah kecerdasan kita di subbab ini saya ambilkan dari kitab Negeri Akhirat tapi secara singkat-singkat supaya di sini juga dapat itu gitu, karena eman-eman kalau nggak dibahas, yaitu di subbab sakit sebagai menebus dosa. Ini Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan sakit ketahuilah bahwa itu adalah penebus dosa buat kita. Ini urusan kehidupan setelah kematian bahwa jenengan kalau bawa dosa kan masalah di sana, maka ketahuilah sakit panjenengan itu menjadi penebus dosa. Makanya orang yang sudah ngaji diberi sakit itu nggak mengeluh. Sekali lagi saya tekankan ini, orang sudah ngaji diberi sakit jangan mengeluh. Saya ulang lagi, orang sudah ngaji diberi sakit jangan mengeluh. Karena saya menyaksikan banyak orang tua bunuh diri gara-gara sakit. Sekali lagi, ini fakta nih Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, yang terakhir saya temui, bayangkan rumahnya 3 di perumahan seperti ini, rumahnya 3, rumah istri beserta beliau, rumah anaknya pegawai kesehatan loh ini pegawai kesehatan loh ini anaknya. Beliau sudah daftar haji dan bulan depannya tahun baik, pokoknya waktu itu berselang sekitar nggak lama sudah harusnya berangkat haji, karena sudah nunggu lama. Beliau sakit, beliau punya rumah yang ketiga yang untuk leleh sendirian, disitulah dia gantung diri. Subhanallah, bayangin gantung diri. Bayangin, padahal orang sudah mapan, sudah pensiun, sudah mapan, tidak kekurangan ekonomi, gara-gara sakitnya dia gantung diri. Dan ini tidak jarang Bapak Ibu, dan sejarah kalau kita kembali ke belakang, seseorang yang divonis oleh Rasulullah masuk neraka jahanam juga karena sakitnya. Jadi jangan tahu seorang yang terkenal menjadi orang yang ahli perang, jihad fisabilillah, membunuh banyak sekali musuh. Kemudian Rasulullah menyebutkan si fulan penduduk neraka jahanam. Sahabat itu sampai kaget, bagaimana mungkin orang yang punya prestasi luar biasa seperti itu menjadi penduduk neraka jahanam. Ternyata ketika diikuti, ketika dia kena panah yang sangat banyak, tidak kuat menahan rasa sakit, kemudian bunuh diri. Bayangin Bapak Ibu, maka jenengan yang sudah sepuh tetap ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada orang yang buat sesajen 69 tahun di ujung masa sudah sakit-sakit ini orangnya nih, malah masuk Islam. Kita sama-sama tidak tahu Bapak Ibu. Makanya kejujuran hati itu penting. Makanya diantara syarat la ilaha illallah kita itu kejujuran. Masih ingat nggih? Syarat la ilaha illallah kita adalah jujur. Kita tuh betul-betul jujur mencari Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jenengan ibadah karena urusan yang lain, betul-betul murni menuju kepada Allah. Masih ingat nih kata-kata la ilaha illallah secara definisi diantara adalah mengalamatkan ibadah kita kepada Allah. Satu-satunya alamat ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada urusan dengan penilaian tetangga, enggak ada penilaian orang lain, enggak ada urusan dengan jabatan, enggak ada. Satu-satunya kita ibadah karena mencari ridho Allah. Itulah alamat yang benar. Biasanya yang su'ul khotimah itu karena keliru alamatnya. Bapak Ibu, jenengan ibadah tapi jenengan ada unsur-unsur yang tidak murni. Malu sama tetangga, ingin dinilai tetangga. Ini aku rasuat yang mesti yo raisin. Ini masalah, enggak jujur. Bapak Ibu semuanya, bisa jadi orang yang tadi sebenarnya hatinya jujur, pengen baik sebenarnya, cuma dia enggak ketemu caranya. Di ujung waktu Allah berikan hidayah. Demi Allah Bapak Ibu semuanya, kalau kita berpikir seperti ini, kita banyak nangis, kita banyak merenung, banyak nangis. Kita kan belum tentu selamat, nggak tahu. Kita tahu Freddy Budiman di ujungnya baik, padahal seperti itu kondisinya. Itu sekali lagi persoalan surutu la ilaha illallah, persoalan syarat la ilaha illallah yang dipenuhi. Jangan-jangan kita sudah rajin merasa lebih baik dari orang lain yang belum rajin. Ini enggak jujur karena Allah. Jangan-jangan kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Subhanallah Bapak Ibu. Saya menyaksikan orang itu mengucapkan syahadat itu rasanya itu ngerentes. Kenapa? Yang seperti itu diberi hidayah. Yang seperti itu diberi hidayah. Belum tentu kita yang sudah kelihatan rapih akan tetap tidak di atas hidayah.
Maka kita mohon sekali lagi, di antara doa yang paling banyak Nabi Muhammad SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Jangan pernah putus Bapak Ibu, karena kita berharap mendapatkan kebaikan terus menerus sampai akhir masa. Kita sama-sama sudah tua insya Allah, sudah sama-sama dekat kan, jadi kita harus sadarnya harus sepenuhnya. Jadi sekali lagi, kalau jangan diberi sakit, walaupun sakitnya nggak sembuh-sembuh dalam waktu yang lama, ketahuilah sakit yang Allah turunkan kepada kita adalah penebus dosa buat kita. Bisa jadi jenengan kedudukannya tuh tinggi di sorga, maka dengan kedudukan yang tinggi itu harus ada proses mencapainya. Mungkin sabarnya jenengan nggak cukup selama ini, jenengan harus diminta sabar lagi lewat sakit panjenengan. Makanya sekali lagi, seorang muslim, nanti disebutkan di riwayat Sa'id bin Aslam bahwa seorang muslim ketika sakitnya kurang, sementara ibadahnya juga kurang, istighfarnya juga kurang, nanti sakaratul mautnya berat Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai puncak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebus semua yang telah lalu. Tentu saja kita ingin sakaratul kita jangan terlalu berat, maka perbanyaklah ibadah sunnah. Perbanyaklah ibadah sunnah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim itu yusibuhu adan min maradin, dia mendapatkan penyakit fama siwahu atau yang lainnya, kesusahan-kesusahan yang lainnya, illa hatallahu lahu sayyiatihi, kecuali Allah lepaskan, hilangkan di antara keburukan-keburukannya. Kama sebagaimana tahutu sisa jerota warokoha, sebagaimana pohon yang daun-daunnya gugur. Jadi tentang masalah dosa ini seperti kalau pohonnya masih daun-daunnya lebat-lebat masih banyak dosa-dosanya. Ketahuilah setiap sakit yang jenengan rasakan nanti dosanya itu seperti daun yang gugur itu sampai benar-benar habis. Nah, ketika belum habis menjelang maut, itulah yang dikatakan akan mendapatkan sakaratul maut yang berat. Dalam rangka apa? Orang Cina bilang dereg, tahu nggak? Didorong apa namanya? Pohonnya supaya jatuh semua itu loh. Digoyang. Jadi kalau di istilah Jawa itu derag gitu namanya. Medun kafe. Makanya di sakaratul maut itu kayak derag gitu. Sepatu jenengan bersih, harapannya jenengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih. Maka sebaliknya, di riwayat Sa'id bin Aslam ini mengatakan orang-orang non muslim atau orang-orang musyrik yang dia berbuat baik sepanjang hidupnya, pasti sakaratul mautnya mudah sekali. Kenapa? Karena dia dibuat balasan untuk dia sempurna di akhir masa, karena dia udah nggak ada jatah lagi di yaumil akhir nanti. Maka ingat-ingat sekali lagi Bapak Ibu, seorang muslim itu ketika diberi sakit harus tetap sabar, harus tetap sabar. Karena dengan itulah bisa jadi Allah hendak meninggikan panjenengan di yaumil akhir. Dan tentu saja di riwayat yang lain dikatakan bahwa jangan pernah engkau mencela humma, mencela panas, demam. Karena sesungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa kita. Harapannya Bapak Ibu semuanya, jangan semua sudah sepuh, sementara banyak kejadian sudah sepuh seperti itu, tidak tahan, tidak sabar. Maka saya berharap betul kita sama-sama berdoanya dengan melewati masa sepuh dengan penuh petunjuk, dan semoga mendapatkan husnul khotimah, insya Allah. Nah, itu pengingat terkait dengan kematian kita. Kita berharap ini menjadi pengingat dan menjadi pencerdas buat kita. Yang berikutnya, saya mungkin hari ini ngulang saja karena saya belum mempelajari lebih jauh untuk yang materi berikutnya. Karena kemarin terus terang saya seharian itu full, sama tadi malam juga yaitu ngurusi orang yang masuk Islam itu, kemudian jadi akhirnya makan malam. Ternyata makan malam itu membuat badan jadi berat Saya terpaksa semalam jam berapa itu, jam 9 lewat saya makan malam karena disuguhkan. Ternyata berat ternyata rasanya itu berat. Saya tadi baca ngimam aja rasanya berat sekali
Dan saya menahan diri untuk belajar semalam itu sampai mungkin jam 12 lewat nih. Itu rasanya berat sekali. Masya Allah nih. Mudah-mudahan dicatat sebagai catatan amal baik nih, insya Allah nih. Insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, berikutnya saya mengingatkan masalah sekali lagi masalah yakin, Bapak Ibu, masalah yakin terkait dengan syarat la ilaha illallah kita. Jadi di masalah keyakinan yang dikatakan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15 itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan. Nah, saya berharap dengan hal ini jenengan itu berprasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan tentang masalah keyakinan apa toh? Keyakinan pertama bahwa Allah itu Rabb kita. Maksudnya bagaimana? Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang mengurus kita, semuanya. Saya dapat pelajaran kemarin Bapak Ibu. Kemarin Man 2 Bantul, tempat Amar sekolah, itu mengadakan kerjasama dengan UAD. Jadi saya kemarin ke UAD dalam rangka itu. Kemudian di situ kebetulan menerangkan masing-masing program terbaru dari sekolahan, program terbaru dari UAD. Kebetulan yang disuruh baca Quran Amar. Masya Allah Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan juga sampai betul jadi kenyataan. Saya kemarin langsung sama wakil dekannya dipanggil. Siapa tadi yang anaknya baca Quran? Ya, Pak sekolahnya bilang, Pak Wahid tolong berdiri gitu. Saya berdiri. Jenengan putranya masuk sini nih, gratis dari awal sampai akhir. Silahkan pilih jurusan yang mana. Itu buat saya Masya Allah, di tengah perjuangan dakwah, saya jenengan tahu saya hijrah itu secara ekonomi itu nggak baik-baik saja, betul-betul perjuangan luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kami berdua itu Bapak Ibu nggak pernah membayangkan mulia ke anak itu, saya nggak bayangin, jujur saja gitu. Jadi saya hanya menyerahkan kepada Allah yang terbaik untuk anak kita. Saya mengantarkan sampai tahfidzul Quran 30 juz masing-masingnya. Jadi saya membekali mereka untuk hafal 30 juz. Saya di rumah jaga betul, artinya di rumah juga tetap setoran. Amar itu sertifikatnya udah 30 juz, tapi kan menjaganya nggak mudah. Nah, saya tugasnya menjaga saja, biarkan Allah yang mengurus segala sesuatu. Ternyata begitu. Artinya Allah buat zaman sekarang tentu saja mahal kuliah, mungkin sih. Saya tadi ngobrol sama Pak Taufan di jalan, mahal Ustadz, mahal sekarang itu kuliah itu, satu semester itu bisa di atas 10 juta gitu. Masya Allah. Jadi menjaga Al-Quran Bapak Ibu itu ternyata betul-betul Allah berikan yang terbaik. Nah, apa hubungannya dengan yakin tadi itu? Di antara syarat la ilaha illallah kita adalah yakin yang terbaik. Yang terbaik belum tentu kuliah itu yang terbaik ya. Tapi kita minta yang terbaik. Karena keyakinan yang dimaksud di dalam syarat la ilaha illallah, yakin Allah adalah Rabb kita. Rabb artinya Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memiliki. Karena Allah yang maha menciptakan, maka dia yang maha memiliki. Karena Allah yang menciptakan, dia yang memiliki, maka Allah yang maha mengatur. Ini lagi. Kita orang tua hanya bisa mengantarkan, selebihnya yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha mengatur, maka Allah pula yang memberikan rizkinya, sehingga Allah pula yang mengurus. Ini yang dimaksud keyakinan. Yakin yang dimaksud di dalam syarat la ilaha illallah yang kedua itu maksudnya yakin Allah itu Rabb kita, sehingga yang mengatur segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian kita dengan kepandaian kita merancang segala sesuatu. Ketahuilah rancangan kita kadang-kadang berhenti di sini. Maka Rasul menyebutkan banyak orang yang angan-angannya jauh ke sana. Kan gitu gambarnya nggih. Jenengan pernah baca hadisnya nggih tentang Rasulullah menggambar dalam bentuk seperti segi empat begini. Kemudian Rasulullah gambar garis lurus jauh banget ke sana, garis lurusnya lewati kotak itu. Kata Rasulullah, orang itu angan-angannya ini loh, jauh banget ke sana. Rumongso pinter, rancangannya ke sana gitu. Sehingga nggak melibatkan Allah di situ. Padahal ajal dia di sini, putus di sini. Sebagian besar kita tuh nggak sampai ke angan-angan kita, Bapak Ibu. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita bisa meresapi kalimat la ilaha illallah di syarat yang kedua ini, yakin betul Bapak Ibu. Maka
Kita pun sama melewati masa tua ini yakin berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khotimah. Masih ingat di kitab Ushul Salasah dulu tentang prasangka itu? Orang bisa berprasangka baik jikalau bagaimana? Jikalau perbuatannya baik. Saya dulu pernah gambarkan kepada jenengan, ada orang karyawan berprasangka bosnya mau gaji dia di akhir bulan. Ini pernah mangkat kerja. Prasangkanya betul enggak? Prasangkanya ya prasangka orang gila kan. Oh, saya berprasangka baik, nanti bos saya berbuat baik sama saya di akhir masa, di akhir bulan saya tetap dapat gaji. Ratau mangkat. Kita tuh disuruh berprasangka baik di akhir masa kita. Jangan pernah engkau meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dalam kondisi sehat apa yang dibesarkan? Rasa takut kita. Tapi ketika kita hampir sakaratul maut, yang dibesarkan apa? Roja kita, harapan kita. Tetapi prasangka baik itu akan terjadi jikalau jauh-jauh sebelumnya sudah menanam kebaikan. Ini penting Bapak Ibu. Jadi memprasangkai baik itu identik dengan berlaku baik dari sekarang. Bapak Ibu semuanya, ini fakta nih. Saya melihat jenengan yang sepuh-sepuh ini. Saya yakin jenengan dulu waktu mudanya insya Allah orang-orang baik. Karena banyak yang masa mudanya agak repot, itu yuk sepuhnya itu ya nggak mau ngaji, pengen kidolan. Saya tuh ada satu komunitas bapak-bapak yang saya tuh berusaha menarik ke kajian, tapi saya harus ke tempat nongkrong untuk berhubungan dengan mereka. Paham Bapak Ibu? Jadi saya bertemu dengan mereka tuh di angkringan, karena mereka senang yang ngangkring. Subhanallah, ya enggak salah juga ngangkring, tapi nek ngangkringnya terus-terusan yang mesti orang ke majelis enggak kan masalah. Saya lihat direct ke belakang, oh dulunya menongi pecicilan gitu. Makanya kalau dengan dulunya pecicilan kok sekarang jadi baik itu betul-betul masya Allah. Masya Allah. Itu yang saya ingatkan sama anak-anak muda sekarang, Amar dan teman-temannya. Ingat. Saya bilang itu. Kalau kamu masih mudanya udah ngerokok, sekarang masih muda, nanti tuanya repot. Ini jangan yang tersinggung yang masih ngerokok. Jadi artinya Pak, menjaga kemurnian waktu masih muda itu akan memudahkan di masa tua. Karena orang yang takut kepada Allah itu betul-betul akan menjaga dirinya itu. Nah itu pengingat untuk kita. Saya agak sedikit emosional karena hari kemarin mengalami hari itu, bulan semalam hari masuk Islam, jadi saya menyampaikan ini nggak direncanakan sebenarnya. Baik, kita melanjutkan tentang fikih sholat sunnah kita. Kemarin sudah sampai di bagian tentang sholat sunnah bahwa ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak dianjurkan berjamaah. Yang dianjurkan berjamaah apa saja kemarin? Sholat tarawih, sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa. Semalam katanya aja gerhana betul sih. Saya kemarin ke salah satu masjid itu katanya jam 20.41 nanti ada gerhana katanya. Saya malah nggak tahu pengumumannya. Biasanya dari Muhammadiyah rajin mengumumkan, tapi saya nggak dapat infonya. Kalau iya betul itu sebenarnya ya sholat gerhana seharusnya. Kemudian yang tidak dianjurkan berjamaah ada dua macam kemarin, yaitu yang mengiringi sholat fardu dan yang tidak mengiringi sholat fardu. Yang mengiringi sholat fardu disebut dengan istilah rawatib. Yang rawatib itu juga ada dua, yang mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Bisa membayangkan Bisa bayangkan. Kemudian yang tidak mengiringi sholat fardu juga ada dua, yang muqayyadah dan mutlaqah. Nah, memperbanyak sholat itu nanti kita di bagian mutlaqah itu sebenarnya. Kalau bicara Imam Ahmad 300 rakaat misalnya, itu karena di bagian mutlaqah itu. Adapun kalau yang lain kan terbatas, sholat duha 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat tapi dhaif. Yang sahih itu yang 8 rakaat. Minimal 4 rakaat minimal yang paling afdal. Tapi kalau mau bagus 8 rakaat. 12 rakaat silahkan, tapi dhaif. Kemudian yang muqayyadah berarti terikat dengan sesuatu. Kemudian yang mutlaqah tidak terikat dengan sesuatu. Maksudnya tidak terikat ngaten. Sebenarnya terikat juga sebenarnya. Terikat dengan apa? Terikat dengan
kondisi kita. Tapi kondisi kita itu tidak sebagai pengikat secara asal. Misalnya jenengan kok nggak enak hati, kemudian jenengan deg-degan, jenengan ambil air wudhu sholat, itu mutlaqah. Tapi sebenarnya terikat dengan perasaan kita, ya enggak? Tapi para ulama menyebutnya sebagai mutlaqah. Kemudian kita sudah bahas juga yang mu'akadah ada berapa? 10, 10, yaitu raq'ataini qabla duhur wa raq'ataini ba'daha. Ini hadisnya dari Ibnu Umar. Ingat ya, hadisnya dari siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya kalau mudah membaca hadis dari Ibnu Umar itu ada semacam tekanan tersendiri ke dalam tubuh. Kenapa? Dialah orang yang paling memiripkan dirinya dengan ibadah Nabi Muhammad SAW. Saya pernah sampaikan ke jenengan ya, bahwa dia berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba begini, gitu kan? Ini ngopo kok ini iki? Ndek ben Rasulullah lewat kene. Lah saya kan wis ora ono wite. Ya dulu sini ada pohon, ada batangnya. Dulu Rasulullah begini. Gitu. Ya sekarang saya begitu. Gitu. Bahkan beliau pernah pipis di tempat Rasulullah pipis. Gitu. Saking pengennya tepat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saya kalau membaca hadis riwayatnya Ibnu Umar itu langsung neken gitu. Gitu. Langsung nancep. Langsung pengen iki yo dilakoni. Paham Bapak Ibu? Karena perawinya aja begitu. Gitu loh. Jenengan mendapatkan informasi dari seseorang, jangan tahu karakter orangnya itu bagaimana, jenengan pasti akan berusaha niru kan, ya enggak? Jadi kalau saya membaca hadis riwayat Ibnu Umar, itu rasanya tertekan untuk lebih segera melaksanakan. Nah, terkait dengan rawatib ini dari beliau, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bayangin, hafidhu anin Nabi, saya menghafal, saya menjaga dari Nabi Muhammad SAW raq'ataini qabla duhur dan raq'ataini ba'daha. Hak di situ berarti duhur, nggih. Raq'ataini 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya, setelah duhur. Nggih. Kemudian raq'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, bahasanya begitu. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Makanya kemarin minggu lalu saya sampaikan, nek jenengan iso nang omah apik, tapi nek daripada lali, ya di masjid nggak masalah gitu. Karena zaman sekarang itu agak-agak bahaya kalau jenengan sudah pindah nanti kali HP ini masalah. Kemudian raq'ataini ba'da isya fi baitihi juga di rumahnya juga. Kemudian raq'ataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Tantangan untuk duhur memang agak berat nih sering-seringnya. Qobliyah duhur itu kadang-kadang banyak orang yang bermasalah. Pokoknya ada yang WA ke saya, ibu-ibu, masya Allah gitu. Ya Ustadz, memang kadang-kadang kalau duhur itu agak berat, tapi sekarang udah bisa menyesuaikan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya memang tantangan gitu. Khususnya untuk qobliyah duhur itu agak-agak tantangan. Ya, karena mungkin di tengah-tengah pekerjaan jenengan sehingga kadang-kadang telat gitu. Tapi kalau jenengan sudah punya kebiasaan boleh gitu, untuk kodok qobliyah duhur setelah duhur, bahkan setelah asar. Aduh, cuma kok lali ya urung qobliyah duhur misalnya, jenengan boleh kodok bahkan di pada asar. Intinya kalau jenengan sudah biasa rawatib kok nganti lali, bukan sengaja nggih, sengaja tak tinggalke bukan, jenengan lali atau karena sebuah keadaan jenengan datang sudah menjelang iqomah, maka dikodok nggih. Kemudian yang ghairu mu'akkadah ada 12. Jadi kalau sudah ngaji Bapak Ibu, ini dilaksanakan semua ini. Kalau sudah ngaji dilaksanakan semua, jangan hanya yang mu'akkadah saja. Saya berharap yang ngaji dengan saya tegak sholatnya itu banyak. Kenapa? Memudahkan saya Bapak Ibu. Memudahkan saya, kalau jenengan jaga sholatnya bagus, itu menerima ilmu itu mudah. Jadi mungkin di antara rahasia nih, saya kenapa kuat belajar dan insya Allah mudahkan untuk menghafal, salah satunya itu upayanya. Jadi mengkonektivitaskan kita dengan Allah itu dengan banyak sholat, dengan banyak sholat, bukan pinter, bukan karena pinter, sama sekali bukan karena pinter, tapi lebih karena betul-betul berharap kepada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan untuk duhur, man hafadhu arba'in qabla duhri, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, wa arba'in ba'daha,
dan 4 rakaat setelahnya dikatakan apa? Haramallahu alaihin nar. Minggu lalu sudah saya sampaikan, diharamkan bagi dia neraka. Bapak Ibu semuanya, kalimat diharamkan bagi panjenengan neraka itu rentetannya kan banyak banget berarti. Jenengan akan dibimbing hatinya, tangannya, pikirannya untuk tidak berbuat yang menuju ke neraka. Itu loh Bapak Ibu. Mahal nggak sih kayak gitu tuh? Mahal banget. Ada orang sudah tua tapi pengen isinya lele. Coba bayangin. Kalau jenengan jaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, jenengan tuh dibimbing hatinya. Arab nggak bisa iya rasito. Arab nggak bisa moh. Itu loh. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, sharif qulubana ala taatik. Ya Allah, cenderungkan hati ini agar tetap taat kepadamu. Contoh bukti nyatanya ini, jenengan jagain tuh 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka Allah haramkan bagi panjenengan neraka. Diharamkan dari neraka sama dengan Ali Imran 185. Faman suhsiha aninar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, yang otomatis berarti harus dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Maka nggak main-main Bapak Ibu. Menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur itu bukan main-main, diharamkan bagi panjenengan neraka. Jenengan kan dibuat jadi orang baik, dibuat jadi orang taat. Sekali lagi, memang sebelum duhur 4 rakaat ini nggak mudah, nggak mudah, butuh komitmen, butuh komitmen. Di kantor gimana Pak Pardi? Kalau di kantor, oke Pak Pardi? Iya kan, kantor kan numpang masjid kampung Pak, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di sini itu bisa. Nggih. Karena jeda azan zuhur dengan koma sini itu 15 menit. 15 menit, nggih. Yang lain cuma 9 menit. Ya, kalau di sini memang istilah seperti itu. Nggih. Nah, ini tantangan buat jenengan. Kalau yang pas lagi di kantor ya jenengan di koto, Pak. Kita udah tahu ilmunya kan, di koto. Saya memang sering ngobrol-ngobrol dengan yang di kantor-kantor itu memang kadang-kadang problematika khususnya yang duhur itu. Makanya mudah-mudahan Allah mudahkan. Sekarang udah tahu ilmunya, jenengan boleh koto, tetap dijaga, jadi tetap sah jenengan mengkoto karena keadaan, bukan karena kelalaian. Ini pas libur yo tenanan saat durungnya Pak. Giran libur kok terus yo tetap dikoto ya, ini ada kekeliruan. Keliruan gitu. Kemudian untuk asar gitu. Rahimallah, Allah merahmati man sholat qoblal asri arba'an. Jadi sekali lagi, dulu ada yang tanya gitu tentang 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar itu ada. Walaupun ini khairu mu'akkad, tapi mendapatkan rahmat Allah. Ini juga mahal Bapak Ibu. Kalimat mendapatkan rahmat Allah itu kan luar biasa. Jadi kan tahu nggih, seseorang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja terhapus amalan hari itu. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, apa yang terjadi? Dihapus amal dia hari itu. Ada orang tanya ke saya, Ustaz, saya takut sekali Ustaz. Kenapa? Saya tuh kalau wudhu selalu was-was. Koyo ono sing ngeces, koyo ono sing ora penak. Khususnya di waktu asar saya stres. Kenapa? Saya tahu dalilnya. Kalau saya sholat asarnya nggak sah, bagaimana nasib amal saya hari itu? Mosok pendak dino aku hilang amalnya. Ini orang baik ini artinya. Orang punya rasa takut. Persoalan bersuci kita sama-sama tahu persoalan yang urgent di dalam agama ini. Saya melihat kalimat itu, ini orang berarti benar-benar ingin baik. Ingat Bapak Ibu, makanya memberikan pemanasan 4 rakaat sebelum asar itu penting. Kenapa? Jaga nih amal hari itu dengan sholat asar yang baik. Gini apa nggih? Menjaga nih amal jenengan dari pagi sampai sore itu dengan sholat asar yang baik. Maka pemanasan 4 rakaat itu penting sekali. Makanya menyempatkan 4 rakaat sebelum asar menjadi sangat penting. Ini diusahakan Bapak Ibu. Kalau nggak diusahakan jenengan nggak bisa. Ini butuh usaha keras untuk membiasakan. Ini kalau jenengan sudah biasa insya Allah ringan. Tapi untuk awal-awal saya yakin butuh usaha. Saya dulu waktu mengawali juga berat. Berat. Kemudian tentang maghrib minggu lalu saya sampaikan sholat qoblal maghrib, 3 kali Rasulullah menyebutkan. Sholat sebelum maghrib, sholat sebelum liman sya'a, bagi yang mau. Berarti ini masih masuk ke ghairu mu'akkadah. Jadi sebelum maghrib juga ada sholat. Demikian juga sebelum isya. Jadi disampaikan jikalau masuk waktu isya, mereka idza adzan muadzin ibtadaru ila sawari, mereka berebut menuju ke tiang-tiang masjid, maksudnya untuk sholat cari sutroh maksudnya. Nah ini yang perlu kita ingat-ingat betul,
saya bersemangat kembali menerangkan ini kenapa? Itu loh, ada orang 69 tahun masuk Islam. Mereka baru-baru aja memulai Islam dan mereka sudah langsung ingin diajari sholat fardu dan sholat sunnah. Jenengan sudah lebih dulu, jadi jenengan harus lebih semangat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah saya bahas tentang sholat sunnah wudu dan sholat istikharah, insya Allah. Sholat istikharah. Jadi manusia itu lemah, maka berkebutuhan dengan sholat istikharah. Kita nggak tahu masa depan kita, maka kalau ada sesuatu yang hendak kita putuskan, rasa-rasanya kok bingung, istikharah. Nanti ada aturan-aturannya terkait dengan istikharah. Saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf jika sebagian hanya mengulang karena beberapa hal. Juga kebetulan tenaga saya juga seperti ini agak ngedrop ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Saya mohon kepada panjenengan juga supaya diberi kesehatan terus. Mudah-mudahan Allah berkahi sisa umur kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lewat WA Pak.